Pemirsa, pemerintah Swiss mengonfirmasi bahwa penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat mendatang. Seremoni akan digelar di Resort Burgenstock di Swiss bagian tengah. Departemen Luar Negeri Federal Swiss menyebut pihaknya telah menjalin kontak erat selama beberapa hari terakhir dengan Amerika Serikat dan Iran, serta Pakistan dan Qatar sebagai mediator konflik mengenai rencana penandatanganan MOU. Swiss mengatakan lokasi seremoni penandatanganan ini diusulkan oleh mediator Pakistan dan Qatar, serta oleh Amerika Serikat dan Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance disebut akan menghadiri upacara penandatanganan MOU itu. Ya, pemirsa, penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Iran dan Amerika Serikat diklaim sebagai langkah menuju perdamaian. Apakah kesepakatan ini membawa harapan baru bagi stabilitas ekonomi global? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, sekaligus juga analis militer, Anton Ali Abbas. Pak Anton, selamat sore. Sore, Bang Leonard. Ya, Pak Anton, kalau kita melihat Jumat, Swiss konfirmasi, Amerika konfirmasi, Iran konfirmasi, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana kita yakin bahwa Jumat MOU itu benar-benar akan ditandatangan, Pak Anton? Ya, sejauh ini kan kalau kita lihat ya, bahwa Iran sendiri menempatkan prasyarat gitu. Jadi prasyarat yang pertama adalah bahwa memang terjadi penghentian total, bukan sekedar gencatan senjata, penghentian total perang di semua front, termasuk juga Lebanon gitu dalam hal ini. Gitu. Jadi yang kalau misalnya apakah nanti akan tanda tangan atau tidak, ya tergantung nanti cerita yang ini gitu. Kenapa? Karena Israel sejauh ini kan menunjukkan masih ada resistensi dengan mereka tetap melakukan serangan-serangan ke wilayah Lebanon Selatan gitu. Jadi memang menuju hari Jumat ini memang ada setidaknya situasi yang masih rapuh ya, masih rapuh. Apakah misalnya akan terjadi penandatanganan gencatan senjata selama 60 hari atau tidak? Karena apa? Karena Iran memang mengunci di situ. Jadi bahwa memang harus sepakati peperangan berhenti di semua front, termasuk juga Lebanon gitu. Selain dan nanti kita akan bicara tentang Hormuz dan juga lalu tentang pengayaan nuklir gitu. Itu adalah slide selanjutnya gitu. Tapi bicara kunci pertama adalah penghentian peperangan di semua front. Ini yang masih dianggap sedikit banyak menjadi sandungan. Apakah misalnya Israel akan mendengarkan permintaan Amerika Serikat dan Presiden Trump, atau mereka memang tetap melakukan serangan kepada Lebanon? Karena kalau misalnya mereka tetap melakukan serangan Lebanon, tidak menutup kemungkinan kemudian Iran itu kemudian melakukan serangan kepada Israel, dan bisa jadi kemudian penandatanganan yang rencananya hari Jumat ini akan ditandatangani di kawasan resort di Swiss itu bisa jadi tidak berlangsung, Bang Leo. Pak Anton, kita melihat ada rilis ya, Bloomberg merilis ada 14 poin draft MOU antara Amerika dan Iran. Saya tertarik dengan poin nomor 4. Dalam bahasa Inggris mengatakan begini, immediately upon the signing of this MOU, the United States lift the naval blockade and prevent any interference or obstruction against the Islamic Republic of Iran and restore traffic within a maximum of 30 days to its full capacity. Ini apakah akan serta-merta dilakukan Trump dan Amerika Serikat atau seperti apa Anda lihat, Pak Anton? Ya, pertama kan ketika kita bicara tentang Selat Hormuz, sebenarnya itu masih ada dua perdebatan, Bang. Gitu. Jadi satu kan kita menjadi menarik bahwa time frame kalau kita bicara tentang gencatan senjata ini kan 60 hari. Tapi kalau di poin 4 itu menggunakan time frame yang berbeda, 30 hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika bicara tentang immediate gitu ya, immediate, walaupun misalnya bagi Iran itu harus diikuti dengan adanya suspensi pencabutan suspensi sanksi, penerapan sanksi dan lain-lain gitu. Jadi termasuk juga bahwa Iran boleh menjual minyak
gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga problemnya sampai hari ini tidak ada, misalnya sangat sedikit kapal-kapal tanker itu kemudian bergerak melintasi Selat Hormuz, itu bukan karena ditutup ataupun juga ditutup sebagian atau diblokade, tapi kan karena perusahaan-perusahaan asuransi dari kapal itu tidak ada yang mau menjamin. Itu kan problemnya ada di sana. Sebenarnya asuransi kapal bukan. Jadi asuransi kapal kan melihatnya bahwa ini ada jaminan keamanan atau tidak. Sepanjang mereka tidak mencabut gitu ya bahwa kawasan itu kemudian di luar, di-exclude dari cakupan asuransi, maka saya juga tidak yakin bahwa kemudian kapal itu langsung otomatis akan melintas saja sepanjang kemudian asuransi itu tidak memperbaiki petanya. Itu Bang Leo. Pak Anton, disebut-sebut bahwa perusahaan asuransi itu enggan untuk mengcover keselamatan kapal karena dugaannya adalah sudah tersebar tidak tahu berapa banyak antara lain ranjau laut yang ditebar oleh Iran. Di dalam MOU ini kalau tidak salah tadi saya baca juga ada kesepakatan untuk Iran membersihkan Selat Hormuz. Itu masih mungkin terjadi, maksud saya dengan kekuatan militer Iran yang juga semakin terbatas setelah perang, atau memang seluruh dunia nanti akan bisa membersihkan Selat Hormuz itu, Pak Anton? Nah, kalau misal membersihkan Selat Hormuz kan Iran selalu kemudian berdalih bahwa kalau sebelumnya selalu dianggap bahwa Selat Hormuz itu kan adalah wilayah perairan internasional. Tapi kata Iran ketika mereka menanam ranjau di wilayah perairan internasional, mereka kemudian menawarkan rute baru. Rute baru itu yang lebih mendekat atau menjorok kepada wilayah laut teritorial Iran ataupun juga Oman gitu. Jadi itu yang satu. Kedua kan selama ini kan selalu diklaim bahwa militer Iran itu kan sudah hancur katanya. Nah, itu problemnya lah bagaimana kemudian mendispose ranjau-ranjau ini. Salah satu yang punya kemampuan misalnya itu Eropa, tapi problemnya misalnya Inggris gitu. Tapi kan problemnya apakah kemudian Iran mengizinkan kapal perang Inggris untuk kemudian membersihkan ranjau gitu. Kenapa? Karena kan sejauh ini kesepakatan ini yang rencana dibangun ini kan masih punya defisit trust gitu. Jadi Iran sendiri kan masih sulit untuk percaya sama Amerika Serikat. Kenapa? Pengalaman sebelumnya perundingan berlangsung tapi tetap diserang. Jadi apa jaminannya? Itu yang kan sebenarnya dituntut oleh Iran. Jangan Anda menuntut sesuatu tapi berikan kami hak dulu. Salah satunya adalah pencairan aset gitu. Itu Bang. Masalah keselamatan atau keamanan Selat Hormuz itu kita kesampingkan dulu. Saya ingin ke poin ke-6 ini, Pak Anton, menarik karena dikatakan bahwa Amerika Serikat bersama dengan regional partnernya akan membuat sebuah rencana komprehensif untuk rehabilitasi dan pengembangan ekonomi Iran dan memastikan while ensuring, kata-katanya begitu, financing of at least $300 billion. Ini memang benar gula-gula yang disampaikan oleh Amerika Serikat supaya Iran segera menghentikan perang ini, atau seperti apa Anda lihat, Pak Anton? Ya, pertama memang Amerika Serikat sejauh ini ya itu tidak pernah menyebutkan akan memberikan, itu kan masuk dalam dana rekonstruksi ya, jadi dana rekonstruksi, dana perbaikan gitu ya. Sebenarnya kan Amerika Serikat nggak pernah mau bicara itu, yang bicara selalu bicara adalah tentang bagaimana unfrozen asset gitu kan, ini berbeda gitu. Nah itu yang satu. Yang kedua, pemerintah Qatar sendiri kan sudah berargumen soal ini. Dia bilang ini dana bukan dari kami, jadi kan problemnya lah ini nanti siapa yang akan mendanai gitu. Ini adalah salah satu tuntutan sebenarnya, tuntutan dari Iran gitu. Iran agar ada dana perbaikan yang selama ini Amerika belum ada sejarahnya mau membayar dana perbaikan itu. Ini adalah salah satu poin krusial lainnya. Misalnya kan sebenarnya tuntutan dari Iran bukan dari Amerika menyetujui. Ini juga yang memang saya juga masih penasaran apakah yang dibicarakan Bloomberg ini adalah bocoran yang benar akan tanda tangani atau memang versinya Iran, Bang. Pak Anton, ini kalau kita bicara MOU ini, kalau kita asumsikan draft ini adalah benar misalnya begitu ya, 14 poin itu selalu dikatakan Republik Islam Iran dan Amerika Serikat. Artinya perjanjian memang antar dua negara ini. Bagaimana Anda lihat Israel akan benar mengikuti juga perjanjian damai ini, atau memang Israel, Netanyahu karena mungkin terdesak juga di negaranya secara politis, bisa berbeda arah dengan sekutu terdekatnya Amerika Serikat? Anda lihatnya bagaimana, Pak Anton?
Ya, pertama memang partisnya kalau dalam hal ini memang Amerika Serikat dengan Iran itu yang kemudian dijadikan argumentasi oleh pihak Israel bahwa kami tidak terlibat dan dengan kata lain kami tidak diajak berunding untuk soal ini. Itu Iya. yang kemudian memang menjadi ganjalan ya dan menjadi banyak analis yang berpikir bahwa Israel ini akan menjadi salah satu batu sandungan. Kenapa? Karena Israel ini adalah faktor yang sejauh ini belum bisa dikontrol secara penuh oleh Trump. Ini yang makanya Iya. apakah Jumat ini benar akan tanda tangan atau tidak? Kenapa? Karena kan Israel juga kan menghadapi pemilu, gitu. Jadi bisa jadi kemudian Netanyahu, ya udah dia kemudian belagak gila melakukan serangan kepada Lebanon, dia nggak peduli dengan itu, karena dia akan menganggap bahwa Lebanon, Iran gitu adalah cerita yang Iya. berbeda. Sementara Iran kemudian memasukkan wilayah Lebanon dalam paket perundingannya. Pak Anton, kebanyakan orang melihat sebetulnya penyebab utama Amerika Serikat dan Iran akhirnya kemungkinan besar akan menghentikan perang karena secara ekonomi dan secara politik masing-masing pemimpin itu sudah semakin lemah di negara masing-masing sehingga mereka mendesak supaya kesepakatan ini segera ada supaya kemudian secara politik dan secara ekonomi masing-masing pemimpin juga kuat. Anda setuju dengan pendapat ini atau tidak, Pak Anton? Ya, kalau misalnya kita lihat adanya perbedaan narasi baik yang disampaikan oleh Amerika Serikat maupun juga oleh Iran, ini memang menunjukkan bahwa para pihak yang ingin berdamai itu memang sengaja menerapkan yang namanya constructive ambiguity, di mana mereka sama-sama sepakat ingin berdamai, tapi kemudian ada ketentuan-ketentuan yang multitafsir sehingga memungkinkan dari para pihak yang bertikai dan ingin berdamai itu sama-sama ingin mengklaim, gitu ya, mengklaim sehingga dapat keuntungan politik, gitu. Jadi apakah kemudian Iya. nanti bisa dijalankan atau tidak dijalankan itu lain Iya. soal. Jadi bagaimana mereka bisa mengkapitalisasi dulu ya keuntungan-keuntungan politik jangka pendek, dan saya memang melihatnya seperti itu ketika misalnya ada perbedaan yang cukup mencolok dari misalnya apa yang disampaikan oleh Trump lalu apa yang disampaikan oleh Iran itu memang ternyata memang berbeda cukup tajam, Bang Leo. Kita harap apapun itu Jumat ini benar-benar tertandatangani kesepakatan perdamaian itu karena pasti kita semua diuntungkan, terutama Indonesia. Terima kasih Pak Anton Ali Abbas sudah mencerahkan kami. Selamat sore Pak Anton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.